Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar di pinjol legal somasi langsung dari AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kok bisa ya AFI sampai turun tangan? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian semua berada bersama-sama kalian dalam situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini ada salah satu topik yang cukup menarik yang akan saya angkat, yaitu gagal bayar di pinjaman online legal, somasi langsung dari AFI. Seperti ini ya, AFI sampai turun tangan untuk mensomasi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Apa penyebabnya? Kita simak ya videonya. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mohon dukungan dan support dari teman-teman semua dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu ditekan tombol merah loncengnya. Kenapa harus ditekan tombol merah loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ya, mudah-mudahan video-video saya ini membooster mental kalian, menaikkan mental kalian, sekaligus untuk membuat kalian makin semangat di tengah gempuran intimidasi dan teror dari pinjaman online. Nah, teman-teman, bila mana bermanfaat, sekali lagi saya mohon ya bantuan dari teman-teman semua untuk di-share ke semua sosial media kalian. Insya Allah, ketika video-video yang hasil kalian share video saya, lalu teman-teman yang menontonnya tergugah, hijrah, taubat, meninggalkan riba pinjaman online, bahkan istiqomah, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Silahkan tonton videonya baik-baik, jangan di skip dan dapatkan edukasinya. Nah, ini saya akan bacakan somasi dari AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, sampai turun tangan ngurusin nasabah yang gagal bayar. Apakah karena pinjol terlalu banyak yang menunggak? Akhirnya karena pinjol tidak mampu untuk membereskan nasabah yang gagal bayar, sehingga AFI turun tangan. Kita simak, kita lihat seperti apa bentuk somasinya. Nanti seperti biasa akan saya ulas. Yuk kita lihat ya. Nah, ini dari Lembaga Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia, Gedung Sumitro, Joyo Hadikusumo, Jalan 8 Banteng Timur, 24, bla 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 ya. Di sini https www.ojk.go.id default ASPK ya. Di sini ada OJK, di sebelah kanannya ada AFI ya. Perihal penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda ya. Berani dia menggunakan logo OJK dan logo AFI ya. Penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda. Nomor surat 011 HK Somasi 1/2023 nasabah yang terhormat di tempat. Surat izin penanggihan langsung di tempat selaku yang diberi mandat LBH Petir. Dengan ini kami terbitkan surat ini, kami meminta izin perihal kunjungan dan penagihan langsung terhadap nasabah pinjaman online dengan menyertakan berkas-berkas data pribadi. Perihal permasalahan hutang piutang dengan Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan kepada tim kolektor kami yang bekerja sama dengan LBH, organisasi masyarakat setempat, dan tentunya pinjaman online. Kunjungan akan dilakukan apabila dalam waktu 1x24 jam ini Anda tidak kunjung juga melakukan pembayaran lewat aplikasi. Kami akan melakukan penagihan langsung baik ke alamat tempat tinggal ataupun ke alamat tempat kerja usaha Anda, dan pasti kami akan libatkan elemen masyarakat ya di sekitar untuk bernegosiasi apabila diperlukan. Jadi tolong dibayarkan hutangnya sebelum kami lakukan penyitaan aset atau barang berharga. Kami akan usut tuntas terkait data-data Anda di sini. Apabila ada data tidak sesuai, namun Anda juga cantumkan baik sadar maupun tidak, maka permasalahan terpaksa akan perusahaan kami bawa ke ranah hukum jika diperlukan. Headfield Kolektor, di sininya Roni Pelupesi, Ketua Umum AFI Adrian A. Gunadi. Teman-teman, ya, saya akan review ya. Ini saya katakan adalah sesuatu hal kebohongan, hoax yang mereka ciptakan untuk membuat Anda panik. Kenapa? Saya bilang berani banget ya
Pak Jamal bilang hoax ya. Saya buka ya. Saya buka kebohongan mereka. Yuk, ya kita lihat nih ya. Dari awal nih saya tampilkan ya di bawah ya. Lihat nih. Ini ada logo OJK dan logo AFI. OJK dan AFI tidak pernah ya melakukan somasi, tidak pernah ya melakukan teguran-teguran terhadap nasabah yang gagal bayar. Tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ataupun dari OJK nggak akan mungkin melakukan hal seperti itu, kawan. Mohon dicatat ya, AFI adalah asosiasi tempat berkumpulnya fintech pendanaan, pinjol-pinjol yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar dan berizin OJK. OJK sebagai regulator dari pinjol-pinjol tersebut dan tidak mungkin, nggak ada urusannya mereka berdua ini untuk mensomasi Anda. Yang bisa mensomasi Anda adalah dari pihak pinjol yang merasa dirugikan oleh nasabah, yang merasa bahwa haknya dilanggar, haknya belum terpenuhi oleh dari nasabah atau pihak debitur. Jadi debitur belum melakukan pembayaran, berarti hak ya dari si pihak pinjol ini belum terpenuhi. Berarti kewajiban tersebut harus segera diselesaikan. Makanya dikeluarkanlah namanya somasi, harusnya dari pihak pinjol, bukan dari pihak OJK, bukan juga dari pihak AFI. Nggak nyambung kan? Nah, ya. Di sini nih, perihal penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda. Perihal pembayarannya, pembayaran apa? Pinjol apa? Nggak jelas kan? Nah, mulai kan nggak jelas saya bilang ya. Di sini ya, nomor suratnya aja somasi. Di sini nasabah yang terhormatnya siapa? Nasabah yang terhormat di tempat. Nasabahnya siapa? Somasi itu harus tertuju, kawan. Sering saya kasih tahu, somasi harus tertuju ke siapa somasi tersebut dibuat. Alamat dari si debitur yang disomasi itu di mana? Harus jelas tertuju. Terus melanggar ataupun sudah menunggak, terus terlambatnya dipinjol apa harus dijelaskan. Bukan hanya pinjaman online, tapi dipinjol apa, pinjaman online apa. Nah, di sini ya, kalau kalimat-kalimat yang lucu ya, bagi saya ini menggelitik banget ya. Surat izin penagihan langsung di tempat. Kok surat izin penagihan langsung di tempat? Jelas-jelas tadi bilang somasi. Sekarang surat izin penagihan di tempat. Hubungannya apa? Somasi dengan surat izin penagihan di tempat. Nah, di sini selaku yang diberi mandat LBH Petir. Selaku yang diberi mandat LBH Petir siapa? Selaku yang diberi mandat. Aduh ampun. Ini takut mata saya, mata saya nggak jelas ya. Dengan diterbitkan surat ini, kami meminta izin perihal kunjungan dan penagihan langsung terhadap nasabah pinjaman online. Ngapain minta izin ke nasabah? Datang ya datang aja langsung, nggak usah banyak bacot. Terhadap nasabah pinjaman online mana? Pinjaman online-nya yang mana, bos? Dengan menyertakan berkas-berkas data pribadi. Apakah mungkin OJK punya data pribadi? Apakah mungkin AFI punya data-data pribadi nasabah? Nah, inilah ya yang perlu kalian cermati. Sebenarnya sih banyak nih ya yang mau saya soroti. Cuma saya geli gitu kalau ngelihatnya. Makin saya lihat, makin saya cermati, makin saya ingin ulas, makin saya merasa jijik gitu kan dengan kalimat-kalimat mereka. Kalimat-kalimat yang tidak berbobot, kalimat-kalimat yang tidak punya dasar, kalimat-kalimat yang ngawur, ngaco gitu kan. Udah kayak kesetanan aja mereka ini sebenarnya. Udah kayak mabuk gitu ya. Perihal permasalahan utang piutang Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan ke tim kolektor kami yang bekerjasama dengan LBH organisasi masyarakat dan tentunya dengan pinjaman online. Makin ngawur kan, bahwa mereka akan bekerja dengan Ormas, dengan LSM, terus bekerja sama dengan LBH, lalu bekerja sama juga dengan pinjol. Hubungannya apa ya? Semua diajak kerjasama gitu. Urusan utang pinjol, semua diajak kerjasama. Udah ya, saya nggak usah terusin lagi ya. Jadi percuma kalau saya terusin juga ya. Jadi membuat bodoh kita semua jadi. Biarkan mereka yang bodoh. Biarkan mereka yang ngawur, biarkan mereka yang gila ya. Jangan sampai kita mau masuk dalam kegilaan mereka, jangan sampai kita mau masuk di dalam kebodohan yang mereka ciptakan. Kawan-kawan, ingat ya, saya selalu ingatkan ke kalian semua, respon awal, respon pertama saat menerima apapun via WhatsApp, saat menerima pesan-pesan penagihan via SMS, WhatsApp, telepon, please tolong responnya jangan panik. Karena itu kunci utama, ketika Anda responnya panik, semuanya akan kacau. Tapi sebaliknya, ketika Anda responnya tidak panik, responnya menggunakan logika. Jadi ketika Anda menerima hal semacam itu, ada logo OJK, ada logo AFI, langsung ingat, langsung pakai logika Anda. Masa iya ya? AFI
Masa iya ya OJK ada mensomasi nasabah yang gagal bayar? Lalu Anda lihat juga di situ, kepada yang terhormat nasabah di tempat. Berarti bukan tertuju ke saya. Nah, di situ saja logikanya dulu. Jangan terlalu kemana-mana Anda baca, sampai ke bawah, ke bagian isi dan sebagainya. Dari awal saja, ketika Anda mendapati hal itu, kepada yang terhormat nasabah di tempat, udah nggak usah dibaca lagi. Sudah, berarti bukan untuk Anda. Berarti bukan untuk kalian. Ya, disinilah peran utama Anda menyaring, memfilter segala macam bentuk teror, bentuk intimidasi. Walaupun mereka bicara bahwa itu adalah penagihan, tapi sejatinya itu adalah bentuk teror. Bentuk untuk membuat atau melemahkan mental kalian semua. Jangan pernah mau masuk dalam lingkaran, ya. Perbuatan-perbuatan mereka seperti itu biarkan. Mereka berputar-putar sendiri, akhirnya mereka hasil tidak dapat, target tidak tercapai, dipecat iya. Karena kegoblokan dan kedunguan mereka. Memainkan cara-cara penagihan seperti itu. Banyak cara-cara penagihan yang lebih elok lagi. Kalau mereka mau nih ya, lebih effort lagi ya. Benar-benar lebih memaksimalkan diri mereka lagi. Mereka bisa kok nagih baik-baik ke rumah. Datangin nasabah. Nggak usah segala pakai LBH lah. Nggak usah pakai LSM lah. Disebut bahwa kami bekerja sama dengan LSM. Nasabah sekarang udah pinter semuanya. Nasabah sekarang udah nggak bisa dibodohin, dibegoin. Semuanya nasabah udah pinter. Banyak konten-konten kreator yang menyajikan video-video terkait masalah penanganan penagihan pinjol. Trik-trik atau cara-cara mengetahui bahwa itu adalah suatu kebohongan yang diciptakan oleh DC pinjol dan lain sebagainya. Banyak diterangkan, termasuk konten saya yang diususkan untuk membahas terkait masalah penagihan pinjol, untuk membooster mental kalian sebagai bengkel mental di channel ini. Dan banyak juga channel-channel lainnya ya. Makanya kalau DC berbuat seperti itu, justru menelanjangi diri sendiri, justru membuka aib kebodohan mereka sendiri, kedunguan mereka sendiri. Justru itu mereka buka. Dengan otomatis mereka membuka diri mereka sendiri bahwa mereka itu tidak mampu melakukan penagihan. Bahwa mereka itu tidak sanggup melakukan tugas penagihan. Mereka hanya sanggup melakukan teror. Namun teror tersebut tidak berbuah, tidak berhasil. Teror-teror yang mereka ciptakan hanyalah akan berbalik target yang tidak nyampe. Hanya berbalik target-target mereka yang gagal. Nggak bisa nagih, akhirnya mereka dipecat, stres sendiri. Makanya, kenapa saya bilang, yang perlu stres mereka DC. Yang perlu stres mereka, para penagih juru tagih yang setiap hari, setiap saat meneror kalian, mengintimidasi kalian. Kalian nasabah apa yang harus dibikin stres? Sekarang gini, yang gagal bayar Anda. Ya toh? Ya. Yang gagal bayar Anda. Yang diberi target, dibeban target untuk menagih adalah DC. Kalau gagal bayar, Anda nggak bayar, Anda posisinya gimana? Ruginya di mana? Nggak ada kan? Paling kena silik OJK, itu pun kalau kena silik OJK atau blacklist ya, BI checking. Kalau dulu BI checking, sekarang silik OJK. Tapi DC, si juru tagih, si kolektor, itu akan merugi banget ketika Anda gagal bayar. Mereka tidak akan pernah berarti dibayar atau digaji oleh perusahaan yang menyuruh mereka menagih Anda. Karena mereka berhasil nagih, berarti mereka dapat gaji, mereka dapat insentif, mereka dapat bonus. Mereka nggak dapat ya menagih Anda, Anda status posisi gagal bayar, artinya mereka gagal menagih Anda. Berarti mereka gagal mendapatkan gaji. Nah, yang rugi siapa? Yang harus stres siapa? Anda atau DC? Paham kan? Nah, itu saja dulu. Kerangka berpikirnya harus logis, kawan. Jangan mau kalian diintimidasi, diteror seperti itu. Yang harus stres, sekarang kalian harus tahu ya, yang harus stres harusnya mereka. Bukan Anda, apalagi tanggal-tanggal rawan seperti ini. Tanggal 26 nih, saya buat ya 26 Mei. Berarti 4 hari atau 31 Mei ya. Sekarang itu tinggal 31 ya di bulan ini habisnya. Berarti ada sekitar 5 hari lagi. Tutup buku bagi mereka. Itulah tanggal-tanggal keramat yang harus stres mereka. Karena kalau Anda serentak gagal bayar, artinya mereka tidak dapat target. Tidak dapat mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan ataupun oleh bosnya yang sudah menyuruh dia untuk menagih kalian. Paham ya? Jadi tidak ada alasan untuk kalian stres, untuk kalian takut. Oke kawan-kawan, ya saya harap kalian semua sudah mengerti dengan apa yang saya ulas kali ini. Ini benar-benar untuk membuat mental Anda kembali naik, untuk membooster mental Anda, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan diri Anda. Diri Anda yang tadinya baik-baik saja, fine-fine aja. Tapi sekarang Anda loyo, Anda stres, Anda pemurung, karena Anda takut diteror. Nah, sekarang saya balikan. Yang harus takut DC, karena Anda tidak ada target.
Karena Anda gagal bayar, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, tidak akan menyebabkan bahaya buat Anda sendiri. Paling-paling Anda tidak akan bisa minjol lagi di tempat lain. Itu adalah sarana terbaik, cara terbaik agar Anda tidak lagi terjerat kedua kalinya di dalam kubangan pinjol yang laknat ini. Paham ya? Kalau kalian paham, seperti biasa, saya mohon bantu dan dukungannya untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya tidak takut dengan segala macam ancaman. Dan saya paham, serta saya sudah mengerti bahwa semua itu hanyalah cara-cara mereka untuk menyegerakan kita-kita nasabah dan Anda untuk bayar. Cara-cara mereka untuk membuat Anda bayar, nggak ada yang lain. Paham ya? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Terima kasih PMP. Ya, terima kasih PMP. Ya, terima kasih ya, saya dapat amanah ini ya. Bentar, ini dibagi lagi tuh. Alhamdulillah ada di penghujung video ya. Jadi apa yang Anda lihat tadi, bahwa mereka melakukan somasi itu bukan somasi, itu lawakan dari mereka. Itu cara-cara mereka melakukan penagihan, cara-cara mereka ngelawak, ya bukan meneror. Kalau saya sih bilang itu bukan teror, itu lawakan ya. Untuk membuat Anda bayar, itu aja. Agar Anda segera kasih bukti struk bayar atau bukti pembayaran yang Anda lakukan untuk kasih ke mereka, lalu mereka akan klaim ke pimpinannya atau ke bosnya sebagai bukti untuk kedepannya mereka bisa gajian. Itu saja ya. Jadi yang lainnya nggak ada. Ingat, semua teror, semua intimidasi, semua penagihan yang barbar sekalipun, yang ekstrim sekalipun, tujuan utamanya adalah mereka agar gajian. Agar mereka mencapai target, akhirnya mereka gajian. Paham ya? Oke teman-teman, kita sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, mengedukasi kalian semua dalam situasi kalian gagal bayar di pinjaman online. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini sampai dengan saat ini ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih, saya mendoakan kalian semua sebelum menutup video ini sekali lagi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, sedang dirundung masalah penyakit yang yang tidak kunjung sembuh. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat kalian. Allah angkat sakit penyakit kalian sehingga kalian bisa kembali normal beraktivitas setiap hari ya, untuk menghidupi keluarga kalian. Saat ini kalian juga yang lagi mencari pekerjaan, sedang mencari-cari lowongan pekerjaan, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dan kalian yang saat ini sedang banyak teror, sedang diintimidasi, diteror sedemikian rupa, ingat, lebih dekat lagi dengan Allah. Itu jalan terbaik. Jalan utama adalah lebih dekat lagi. Tingkatkan ya, tingkatkan ibadah kalian. Dekatkan diri kalian dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhanmu, dengan Rabbmu. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.